Halo kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya semoga dalam kondisi sehat, dalam kondisi segar bugar, beraktivitas normal. Bagi yang kebetulan kurang sehat, semoga segera pulih kesehatannya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas mengenai probiotik. Nah, ini kan yang sering sering pada dipakai sama peternak kambing, domba maupun sapi. Nah, saya karena karena apa? Saya pun bukan ahli-ahli banget soal probiotik. Saya cuman bahas kulit-kulitnya aja ya, teman-teman. Nah, eh, probiotik yang saya tahu ada beberapa merek yang sering dipakai teman-teman. Ada E4, ada SOC, ada Viterna, ada apalagi ya Winpro punya Mbah Mukti itu, terus dan sebagainya, kayaknya mereknya masih ada beberapa. Nah, terkadang masih banyak pertanyaan bagaimana menggunakan probiotik yang ideal untuk ternak kambing domba gitu. Nah, oke, saya mau berbagi kepada teman-teman semua. Nah, probiotik itu setahu saya fungsinya untuk membantu pencernaan, dia bekerja dengan normal, idealnya seperti itu teman-teman. Nah, pada manusia probiotik yang biasa kita konsumsi, kalau nyebut merek itu namanya Yakult. Yakult artinya gini, kapan sih kita butuh probiotik seperti itu? Nah, menurut saya seperti ini teman-teman. Kalau kita kebetulan konsumsi makanannya itu banyak junk food, banyak yang memang secara gizi itu kurang bagus untuk organ tubuh, misalnya terlalu banyak makan gorengan, terlalu banyak makan gandum-gandum segala macam itu, atau bahkan mungkin terlalu banyak makan daging atau gimana gitu ya. Artinya pencernaan ini kan butuh waktu lama, butuh pekerja ekstra. Nah, berbeda kalau kita konsumsinya misalnya sayur-sayuran, buah-buah gitu. Nah, ini idealnya kita butuh bantuan Yakult untuk membantu pencernaannya supaya pekerjaannya lebih ringan. Nah, terkadang kalau yang manusia sehat pun tidak mengkonsumsi probiotik tidak masalah. Artinya kalau memang konsumsi makanannya itu berimbang, jadi tidak konsumsi probiotik seperti Yakult pun tidak menjadi soal. Tapi kalau memang makanannya berat-berat, ada baiknya ditambahi teman-teman. Nah, bagaimana kalau untuk ternak? Nah, ada yang menurut cerita dari beberapa tamu yang main ke kandang saya, ada yang wah tiap hari minumannya saya kasih probiotik gitu ya. Terus pakannya apa? Pakannya kering-kering segala macam. Nah, ada baiknya, ada benarnya gitu. Tapi ada juga yang, mas saya itu nggak kenal yang namanya probiotik lah, terus pakannya apa? Pakannya saya hijau-hijauan, bervariasi. Oh ya, berarti sudah bagus pencernaannya gitu. Nah, probiotik ini memang fungsinya membantu ternak ya teman-teman, membantu ternak dalam kesehariannya, dia memamah biak segala macam. Nah, baiknya probiotik itu digunakan memang sesuai keadaan teman-teman. Artinya menurut saya tidak perlu tiap hari ternaknya diminumi probiotik, kok tidak perlu, kalau dengan catatan memang pemberian pakannya memang sesuai, misalnya ya lebih banyak hijau-hijauannya gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan pakan kering yang banyak seratnya, misalnya penggunaan kangkung kering segala macam, penggunaan probiotiknya nanti bisa berkala, misalnya per 3 hari sekali dikasih di tempat minumannya,
atau per seminggu sekali seperti itu. Kalau setiap hari bagaimana? Kalau menurut saya kok nanti pencernaannya kambing domba ini tidak mandiri ya, artinya malah mikroorganisme dalam rumen ternaknya ini malah terganggu teman-teman kalau tiap hari diberikan probiotik. Nah, bagaimana kalau mau memberikan ya secukupnya aja, kan di botol di kemasannya itu kan ada keterangannya bagaimana penggunaannya seperti itu. Silahkan diikuti aja di botol kemasannya itu teman-teman. Kalau soal merek monggo saja ya, monggo saja mau menggunakan merek yang mana silahkan saja gitu. jangan ini juga ya, jangan terlalu terprovokasi. Oh, saya pakai merek ini lebih murah, merek ini lebih. Nah, menurut saya kurang lebih ininya sama kok, tapi memang masing-masing ada keunggulannya, Jadi teman-teman monggo mau pakai yang mana. Kalau di saya pakai atau enggak, saya makainya misalnya untuk perawatan. Jadi biasanya gini teman-teman, saya perhatikan keliling gitu, terus saya tungguin makannya satu-satu. Kalau ada yang misalnya terlalu mencretnya, kok, terus kemudian posisi fesesnya itu enggak bulat-bulat, atau kemudian posisi mulutnya itu berbusa, atau posisi hembusan nafas si kambing dombanya itu enggak enak, itu baru saya terapinya saya biasanya gini. Kalau untuk induk dewasa itu saya cekoki 5 mili selama 5 hari berturut-turut gitu. Jadi selama 5 hari itu saya cekoki 5 mili, jadi saya masukkan ke spuit atau ke suntikan itu teman-teman, terus dimasukkan ke mulutnya 5 hari berturut-turut sebanyak satu kali ngasihnya 5 mili. Ini bisa sedikit banyak membantu si ternaknya kemudian akan pulih. Jadi kalau fesesnya kurang sip, memang ada salah satu kemungkinan pencernaannya kurang sempurna atau lagi bermasalah, atau posisinya mulutnya berbusa gitu. Ini kok mulutnya berbusa padahal yang lain enggak, bukan dalam kondisi keracunan ya. Ini kayaknya pencernaannya bermasalah nih. Nah, tinggal di terapi probiotik. Atau aku nungguin kambingnya kok nafasnya nggak enak ya, baunya itu nggak enak, baunya bukan bau seger gitu. Nah, itu tinggal disemprot, dimasukin probiotik aja teman-teman. Nah, probiotik ini jangan terlalu berlebihan, intinya seperti itu. Intinya jangan terlalu berlebihan, cukup digunakan seperlunya teman-teman, cukup digunakan sesuai kebutuhan si ternaknya. Kalau pas ternaknya butuh silahkan diaplikasikan, kalau tidak butuh silahkan nanti posisinya dirutinkan aja, misalnya per sekian waktu sekali, misalnya per 10 hari sekali tempat minumannya dikasih probiotik, entah E4 dan sebagainya gitu, monggo aja silahkan. Nah, jadi ada yang bilang gini, wah kalau diminumi probiotik nanti feses dan urinnya enggak bau gitu. Nah, logikanya gini kalau saya teman-teman, jadi ketika dikasih probiotik itu nanti karena pencernaannya itu baik, maka urinnya dan fesesnya akan keluar secara alamiah, ya baunya ya bau normal gitu. Jadi kalau saya kok tidak dalam posisi, kalau memang kandangnya kurang pas, misalnya ditampung urinnya segala macam, ya pesing aja, tetap pesing aja. Tapi kalau terus disolusikan tiap hari diminumi probiotik, kok menurut saya kok kurang pas ya. Nah, jadi permasalahannya tidak pada kambing dombanya, tapi permasalahannya pada setting kandangnya gitu. Nah, kalau untuk cempe-cempe juga nanti menurut saya dihindarkan dulu ya, kecuali 3 hal tadi ya. Karena cempe-cempe itu nanti masih mengandalkan hidupnya dari susu induknya. Jadi induknya yang dibagusin terus, kualitas
pakannya sehingga susunya banyak, sehingga pertumbuhan cembenya akan tumbuh dengan baik gitu. Kalau untuk recovery kambing sakit segala macam boleh-boleh juga teman-teman, nanti di terapinya seperti itu, jadi 5 mili per ekor per hari gitu. Oke teman-teman, ini sekilas mengenai probiotik. Oh iya ya, probiotik ini kelupaan teman-teman. Probiotik ini bisa juga diterapkan untuk teman-teman yang mau menerapkan pakan simpan fermentasi teman-teman. Jadi penggunaannya pun tidak terlalu banyak, secukupnya aja, sewajarnya saja teman-teman, sewajarnya. Nah, nanti disemprotkan di media yang mau difermentasi, bahan-bahan pakan yang mau difermentasi, kemudian probiotiknya itu nanti akan main karena ada molasenya ya. Jadi kalau mau bikin fermentasi, probiotik dan molasenya dicampur teman-teman. Jadi molasenya itu media si hidupnya, media makannya si mikroorganisme dalam probiotiknya gitu. Nah, oke teman-teman, kayaknya ini sekilas saja ya mengenai probiotik. Silahkan digunakan sewajarnya. Semoga ternak teman-teman semua sehat-sehat selalu. Semoga usaha peternakannya pun berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, menghasilkan berkah. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, semoga video-video kami bermanfaat. Nantikan kami di video-video selanjutnya. Terima kasih.